Salam Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Jogja TV. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini kembali saya, Dega Himawan, yang akan menemani Anda selama kurang lebih 60 menit ke depan. Menikmati saat berlibur bersama dengan keluarga bersantai di rumah. Dengan menyaksikan Jogja TV akan memperkaya informasi Anda pada kesempatan sore hari ini. Karena topik obrolan kita dibincang hari ini sangat menarik, yaitu pengaruh kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap perkembangan anak. Otomatis ini bisa dinikmati, bisa dipelajari oleh semua anggota keluarga Anda. Dan dalam kesempatan yang luar biasa ini sudah hadir di Studio 1 Jogja TV pada kesempatan sore hari ini adalah Mbak Rina Widarsi yang ada di samping saya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rina ini manajer divisi pendampingan dari Rifka Anissa, begitu ya? Baik, di sampingnya ada Mas Nono. Assalamualaikum, selamat sore Mas Nono. Selamat sore Mas Iga. Mas Nono ini pemerhati sosial dan juga anak, begitu ya? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol selama kurang lebih 60 menit ke depan, begitu ya? Untuk Anda pemirsa Jogja TV yang ingin ikut berbincang di sini, silahkan kami buka line telepon di 0274 451777. Ini untuk Anda yang berada di luar kota Yogyakarta. Kemudian di Yogyakarta silahkan bersiap di 451666. Topik kita adalah pengaruh kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap perkembangan anak. Tapi saya pertama mau ngobrol dengan Mbak Rina terlebih dahulu. Sebenarnya yang dimaksud atau sudah bisa dibilang masuk dalam kondisi atau kasus KDRT ini yang seperti apa sih Mbak Rina? KDRT itu sebenarnya kalau kita merujuk ke undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang sudah ada ya di Indonesia sejak 2004 adalah semua jenis, semua bentuk kekerasan, baik itu fisik, baik itu verbal atau menyerang ke kondisi psikologis begitu ya, ataupun seksual dan ekonomi yang mengakibatkan dan akan mengakibatkan gitu. Jadi baru akan aja sudah termasuk ya, yang akan mengakibatkan luka fisik, batin begitu, atau bentuk penelantaran ekonomi yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga atau keluarga. Jadi lingkupnya sebenarnya tidak hanya keluarga primer, keluarga inti seperti ayah, ibu, dan anak, tapi juga di dalamnya ada orang-orang yang ikut tinggal di dalam rumah itu. Misalnya seperti pembantu rumah tangga, kemudian mungkin ada kakek atau paman atau Pak D begitu ya yang tinggal di situ. Maka ketika terjadi kekerasan, maka itu masih dalam lingkup rumah tangga, masuk dalam KDRT. Masuk dalam KDRT. Iya. Sekali lagi tadi ada sisi dari psikologis bentuknya, kemudian terus juga ekonomi, seksual, kemudian bisa juga bentuk fisik, psikologis, seksual, ekonomi sudah. Fisik ya. Iya. Baik, kalau dari data sendiri yang masuk ke Rifka Anissa sampai dengan saat ini yang paling banyak KDRT dari beberapa bentuk ini yang paling banyak yang mana nih Mbak Rina? Yang psikologis paling banyak karena begini, setiap bentuk kekerasan baik itu fisik, ekonomi maupun seksual pasti juga disertai dengan bentuk kekerasan psikologis. Karena biasanya kalau ada kekerasan fisik begitu ya, luka fisiknya sudah sembuh, tapi hatinya masih juga meninggalkan luka. Nah itu yang kemudian menjadi dampaknya lebih panjang dan biasanya lebih banyak terjadi di masyarakat kita. Gitu. Baik, mungkin berhubung kita bertemu dengan manajer divisi pendampingan dari Rifka Anissa, otomatis banyak sekali yang didampingi sampai dengan saat ini untuk masyarakat Yogyakarta. Ada nggak sih satu contoh kasus yang ini mungkin bisa memberikan ilustrasi ke pemirsa yang ada di rumah? KDRT itu misalnya begini, biasanya hal-hal sangat sepele ya penyebabnya. Misalnya suatu pagi istri bangun seperti biasa begitu, lalu suaminya bangun, setiap pagi biasanya ada kopi yang tersaji di meja. Nah ini kok belum ada kopi begitu, wah mulai galau nih suaminya, mulai gelisah. Lalu buru-buru istrinya yang sedang liwet gitu ya, ini buru-buru bikin kopi. Terus sudah bikinan kopi, ada dicicip sama suaminya, kok pahit ini ya, kopinya pahit. Marah lah, mulai marah suaminya, mulai marah, kemudian mulai membentak-bentak, kata-kata mulai kasar begitu. Nah, lalu istri kemudian berusaha masih sabar gitu, mau ditambahkan gula ke situ. Mungkin memang seleranya menjadi nggak pas meskipun sudah manis. Nah, masih berlanjut, percakapan masih berlanjut karena tadi sudah gusar, ada aja kesalahan istrinya. Anak yang tadinya melihat pertengkaran ayah ibunya ini kemudian dia murung keluar rumah, ayahnya mulai mencari. Loh, mana anak kita? Loh, kok nggak ada? Tadi masih tidur gitu mungkin ya istrinya ya. Nah, terus loh
kamu kini istri ya harusnya menjaga anak, ini anak kemana kok nggak tahu, marah lagi, ditampar lah mulai begitu. Nah, contoh-contoh semacam ini sangat sering ya kita jumpai. Kata-kata mungkin kasar, mungkin tidak sampai ke memukul, tapi mungkin cacian. Kamu ini ya istri bikin kopi aja nggak bisa gitu, masak juga nggak enak. Ini gimana? Semacam-semacam itu. Ini yang kemudian bisa jadi luka fisik tidak ada, tapi membekas di hati yang membuat keloro-loro gitu ya bahasa Jawane ya. Itu yang kemudian dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya dalam kondisi kehamilan, dalam kondisi menyusui, itu membuat air susu nggak keluar misalnya. Kalau kemudian masih dalam proses kehamilan, kesedihan yang dirasakan ibu ini juga akan dirasakan oleh janin yang dikandungnya begitu. Maka kemudian beberapa kasus kita lihat kalau anak yang dikandung oleh ibu yang mengalami penderitaan batin, maka dia ketika lahir itu mungkin sehat secara fisik, tapi dia tampak tidak ceria. Tampak kemudian tumbuh kembangnya tidak optimal, terhambat misalnya, terhambat dalam, harusnya anak usia 1 tahun sudah mulai berbicara, tapi ini belum misalnya. Ini terlepas dari individual differences ya, masing-masing anak perkembangannya berbeda. Namun hambatan perkembangan itu di beberapa kasus kami menjumpai. Kemudian anak misalnya mudah sekali gusar, mudah sekali gelisah, mudah sekali marah misalnya. Ini tidak hanya pengaruh lingkungan ketika dia dilahirkan, tapi juga bawaan dari ketika dia di dalam kandungan. Sebenarnya ada pengaruhnya besar sekali. Ini baru satu contoh kasus yang diceritakan dari sekian banyak pendampingan yang dilakukan oleh Rifka Anissa begitu ya. Sekarang saya langsung ke Mas Nano sebelum ngantuk di sana, Mas. Ini tadi diinformasikan bahwa ternyata untuk dampak KDRT yang ada di dalam rumah tangga kepada tumbuh kembang anak ini bisa terjadi dari awal, bahkan sejak bayi dalam kandungan atau dalam janin begitu ya, Mas Nono ya? Ya, betul. Jadi kalau melihat teorinya John Locke, tabula rasa, bahwa anak itu adalah kertas putih. Mau jadi hitam, mau jadi merah kan tergantung orang tua dan lingkungan. Tadi Mbak Rina menjelaskan bahwa yang paling utama dalam pertumbuhan dan perkembangan anak itu adalah orang tua. Karena dia yang paling dekat dari awal gitu. Kalau yang lain itu hanya dampak sekunder saja. Nah, kalau dalam pertumbuhan saja sudah punya hambatan, tekanan secara psikologis maupun secara fisik, pasti perkembangan dia tidak akan optimal. Nah, ya bagaimana kalau dari awal anak bangsa begitu, kedepannya bangsanya bagaimana gitu. Nah, pengaruh KDRT ini terhadap perkembangan anak sangat negatif ya. Terutama anak waktu kecil itu daya rekamnya kan paling kuat. Ketika kita bentak istri aja, anak masih dalam kandungan dia mendengar. Maka ada teori yang mengatakan bahwa tolong dikasih musik-musik klasik atau musik-musik degung Jawa gitu ya. Itu kan stimulasi bagaimana sinap-sinap di dalam jaringan otak itu akan terangkat dan menjadi potensi cerdas. Nah, kalau itu dikasih informasi yang negatif, kecenderungannya si anak itu ya nggak terangkai, sinap-sinap dalam otaknya itu tidak terangkai, ya jangan salahkan ketika anak keluar dari rahim si ibu ada kelainan secara fisik, secara psikologis, ya salahkan juga semuanya gitu kan. Jadi dampak KDRT ini ternyata akan lebih banyak kepada kedepannya. Kalau katanya saya kemarin juga di SD selalu mereka mengatakan bahwa anak itu titipan ilahi. Anak itu adalah buah cinta. Lah kalau mengatakan buah cinta dan titipan ilahi, kenapa dari awal sudah begitu? Toh perkawinan itu dilandasi cinta. Kalau memang ada cinta pasti ada komunikasi dan kesepakatan. Yaitu yang harus dijaga. Kalau dari awal kesepakatannya sudah baik, tentunya dalam menjaga tumbuh kembang anak pun akan lebih baik. Sangat diwaspadai berarti ya begitu ya. Dalam janin pun apa yang kita utarakan, apalagi sudah terjadi kekerasan itu bayi sudah mendengar begitu ya. Seperti tadi juga diinformasikan Mbak Rina bahwa jadi pemurung, kemudian juga punya habit yang berbeda, tumbuh kembangnya jadi sedikit terganggu biasanya. Selain itu mungkin bisa diinformasikan ke Mas Nano aspek-aspek apa aja sih Mas yang bisa sangat terganggu dengan adanya KDRT dan dampaknya dari anak-anak? KDRT kan selalu mengakibatkan fisik ya. Fisik ketika kita dipukul misalkan ya oleh pasangan, pasti tentunya akan ada luka atau ada kesakitan. Di samping itu sebelum dipukul pasti ada ancaman, itu udah psikologis. Kemudian ketika terjadi sering
ribut dalam rumah tangga itu tentunya akan ada stigma sosial di lingkungan terdekat saja, misalkan dari simbahnya atau neneknya gitu kan, udah menstigma bahwa rumah tangga itu selalu berantem gitu, dan itu akan berdampak kepada anak. Belum lagi dampak ekonomi ya. Yang 3 hal itu saja, ketika anak melihat memotret sendiri bahwa orang tua saya kok sering berantem segala macam, bagaimana potensi kecerdasan dia akan terungkap, sehingga dia akan mengalami kemurungan, menganggap bahwa aku mau milih yang mana. Itu mending kalau begitu. Kalau dia menyalahkan diri seolah-olah aku kok nggak diizinkan orang tua ya lahir ini, itu kan berbahaya. Depresi awal itu yang akan mengakibatkan stres. Biasanya data yang saya punya ketika saya mendampingi para pengguna narkoba, kebanyakan pasti anak-anak yang merekam proses di awal KDRT diawali dengan sangat luar biasa proses merekam pada waktu kejadian itu, dan mungkin impactnya tidak langsung terlihat pada saat itu juga, tapi dalam waktu yang sangat lama dan sangat berbahaya. Begitu ya. Baik. Dan kalau ke Mbak Rina sendiri, sejauh ini kalau kasus dari KDRT yang ada di Kota Yogyakarta sendiri yang masuk data di Rifka Anissa ini seberapa banyak sih Mbak? Kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama kalau kami mengkategorikannya lebih spesifik ya, kekerasan terhadap istri itu masih menduduki ranking teratas gitu. 254 kasus dari 326 kasus. Itu lebih dari 70%. Gitu, dan itu setiap tahun trennya sama, selalu dominan. Dan ini merupakan siklus sebenarnya ya. Karena yang namanya kekerasan dalam rumah tangga itu nanti siklusnya kalau habis konflik kemudian kekerasan, ada fase minta maaf sebenarnya. Dan pasangan ini mulai percaya, oh iya suamiku, pasanganku ya, nggak harus laki-laki, pasanganku mulai minta maaf, ada kesalahan, dan sepertinya ada harapan lebih baik, aku bisa menaruh harapan banyak padanya. Lalu mereka mulai membaik dalam koridor yang semu sebenarnya, karena masalah belum selesai sesungguhnya. Lalu ketika konflik terjadi, maka kekerasan terjadi lagi. Nah, tadi melihat dampak yang panjang itu, saya kemudian bisa mengambil semacam hipotesa bahwa tingginya angka kekerasan domestik ini di dalam rumah tangga ini menjadi awal sebenarnya bagaimana generasi muda sekarang juga menciptakan masalah-masalah baru gitu, muncul masalah-masalah baru. Di antara mereka misalnya menikah dalam kondisi yang hamil terlebih dahulu, atau kemudian punya relasi yang beresiko dengan temannya, baik sesama laki-laki maupun perempuan begitu. Kemudian juga mengkonsumsi narkoba, meminum minuman keras begitu ya, dan perilaku-perilaku beresiko lainnya. Belum lagi nanti ketika mereka kemudian mulai berpasangan gitu, menjalin pasangan, berumah tangga lagi, maka siklus ini akan berulang gitu. Itu bahaya sekali. Kalau pacaran saja sudah banyak terjadi hal yang seperti itu, memang harus diwaspadai, siapa tahu ini akan terulang pada hubungan yang lebih resmi nanti begitu ya. Baik, akan kita lanjutkan pemirsa Jogja TV yang ada di rumah, bincang hari ini dengan tema pengaruh kekerasan dalam rumah tangga terhadap perkembangan anak. Sekali lagi untuk Anda yang setelah ini ingin bergabung, kami tunggu 0274 451 777 atau di 451 666. Bincang hari ini segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Bincang hari ini. Sekali lagi masih mengangkat tema pengaruh kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap perkembangan anak. Pada waktu off-air kita ngobrol-ngobrol nih dengan Mbak Rina dan juga Mas Nono, ngobrolin tentang kenapa sih KDRT ini bisa terjadi sebenarnya Mbak Rina. Salah satunya adalah karena usia menikah yang terlalu dini begitu Mbak Rina ya. Iya, menikah di usia anak itu memang kemudian rentan ya, beresiko tinggi menimbulkan KDRT. Kenapa? Karena memang usia pernikahan bukan usia pernikahan, maksud saya usia ketika menikah begitu, itu jelas menjadi fondasi. Ketika usia masih usia anak, mereka belum cukup matang ya secara psikologis, mungkin masih mencari jati diri, masih cita-citaku apa juga masih belum mantep gitu. Mungkin juga sekolah belum selesai. Nah, ini ketika mereka dipaksa atau terpaksa dalam tanda petik menikah, maka
harus bertanggung jawab pada orang lain, entah itu bertanggung jawab pada pasangan dan biasanya pada kehamilan. Betul. Karena mereka biasanya kalau menikah di usia anak sudah didahului dengan kehamilan. Nah, fondasi yang sangat rapuh ini kemudian juga menyumbang pada lemahnya komitmen, komunikasi ya yang mendasari relasi di dalam rumah tangga itu sendiri. Mereka sebenarnya belum terlalu paham apa artinya berumah tangga, bagaimana untuk menjadi ibu, bagaimana menjadi istri, menjadi suami, begitu. Ketika dihadapkan dengan banyak problem rumah tangga, karena harus diingat juga, lingkungan sudah menganggap mereka menjadi orang dewasa ketika anak-anak ini menikah, begitu. Dan punya keluarga baru soalnya. Iya, negara pun kan juga begitu. Kalau udah punya KTP atau sudah menikah, itu sudah boleh loh begini, punya hak suara dan seterusnya. Artinya memang bagaimanapun juga anak ini dipaksa dan dituntut untuk menjadi orang dewasa. Ini yang kemudian sangat berbahaya. Maka kalau kita bisa himbau ya, kalau bisa anak-anak usia anak ya usia sekolahlah dulu. Kalau misalnya masih 18 tahun. Sebenarnya Undang-Undang Perlindungan Anak kan batasnya 18 tahun ya untuk anak. Tapi kalau kita bisa bilang kalau mau menikah tundalah sampai 22 atau lebih begitu ya. Ketika kamu sudah cukup mencari jati diri, sudah mantep begitu ya, mau kemana, mau ngapain, nah sudah cukup berpetualangnya begitu, termasuk berpetualang cintanya. Nah, baru berlabuh begitu ya. Begitu. Baik, iya. Dan ternyata untuk menikah dini begitu ya, terus rentan menimbulkan KDRT begitu ya. Dan ini ternyata bisa jadi satu bibit juga untuk menjadikan siklus nantinya bahwa buah hati yang ada di dalam ini mungkin punya potensi untuk bisa melakukan KDRT lagi begitu ya. Siklusnya Mas Nono, mungkin bisa dijelaskan untuk yang ini Mas Nono. Ada teori psikologi dari Bandura tentang modeling ya. Jadi anak itu kan memotret modelnya siapa. Kalau idolanya orang tua, yang dia idolakan begitu, tentunya kecenderungannya adalah dia akan mengikuti. Nah, ketika diawali orang tuanya adalah pernikahan karena keterpaksaan tadi yang Mbak Rina bilang, tentunya dia juga akan melihat, akan masuk informasi dari luar, orang tua saya juga begitu, ya saya nggak apa-apa juga kan. Gitu. Baik, ini sampai separuh dulu teorinya karena ada Pak Agung yang siap ditelepon untuk ngobrol terlebih dahulu. Kita angkat terlebih dahulu, Bapak Agung yang ada di Bantul. Halo, selamat sore Pak Agung. Halo, selamat sore Pak Agung. Putus. Halo, selamat sore. Apakah terputus? Selamat sore. Baik, kita akan lanjutkan ke Mas Nono lagi sampai dengan teori yang baru separuh tadi. Bisa dilanjutkan kembali. Ketika potret itu tentunya model-model yang harusnya selalu ke arah perubahan positif gitu ya. Tapi dia dapat sesuatu yang pelajaran yang negatif. Ya dia hanya dapat model itu. Gitu. Kemudian ada lagi misalkan masukan dari teman sebaya, biasanya lebih parah teman sebaya sebenarnya. Ketika temannya tren pacaran dengan gaya anak-anak sekarang misalnya, dia terjebak dengan itu. Karena konsep diri dalam rumah tangga, dalam keluarga dia kurang kuat, ditambah model idola yang kurang positif, kemudian ada masukan kelompok sebaya yang juga negatif, tentunya anak itu tidak menemukan konsep diri sebagai anak yang tangguh gitu. Nah, karena umurnya, usianya adalah usia remaja akhir, itu biasanya mencoba tahap coba-coba apapun yang dia lihat, dia amati, ingin mencoba. Itu kan tahap sebenarnya eksploitasi ya, usia-usia segitu. Nah, mencobanya ini keliru dan bablas gitu. Karena nilai norma yang diajarkan di masyarakat, baik itu kaidah sosial, kaidah budaya maupun agama, itu tidak tertanam. Ya gimana mau tertanam, mau orang tuanya juga memberi contoh sesuatu yang negatif, berantem di depan anaknya misalkan. Lalu terjadi penindasan baik suami ke istri, istri ke suami, itu di depan anaknya, ya anak akan merekam. Jadi ya nggak ada figur, ya sudah, aku adalah primen. Bahasa primen yang benar kan begitu sebenarnya. Baik. Satu contoh itu ternyata lebih banyak direkam daripada 1000 nasihat begitu ya. Dalam hal yang negatif juga begitu Mas Nono ya. Kembali saya sama Pak Agung yang ada di Bantul. Halo Pak Agung. Iya. Selamat sore Bapak, monggo apa yang ingin disampaikan? Halo? Iya Bapak, silakan Pak Agung. Ya, selamat sore. Bagaimana Bapak? Ya, ini apa ya, pernikahan usia dini. Betul, bisa jadi untuk obrolan kita. Anu anak ya. Halo ya. Iya, Bapak silakan. Ya, jadi kalau saya melihat ini mungkin ini ya, memang ketika ini laki-laki perempuan itu ketika menikah di usia dini itu mungkin
dampaknya bukan hanya ke si anak saja, artinya mereka yang menikah, tetapi juga ini mungkin keluarga itu juga ikut berperan gitu. Artinya begini, ketika misalnya kasusnya KTG gitu ya, kemudian anak kan menikah, nah menikah itu kan memerlukan kesiapan baik itu secara psikis, kemudian mental juga finansial. Nah ketika kemudian kesiapan secara finansial tentunya tidak ada, otomatis kemudian mau nggak mau orang tua itu juga harus memberikan support gitu kan. Ya, nah sayangnya di kasus KTG itu kan seringkali yang menjadi kendala itu kan terkait dengan rasa malu orang tua gitu kan. Nah kira-kira ada nggak kemudian saran ketika misalnya terjadi kasus KTG kemudian salah satu pihak di antara orang tua itu tidak kemudian bersedia menerima situasi itu Pak atau Mas? Baik, sudah kami tangkap untuk Pak Agung permasalahannya. Baik, Matur nuwun. Iya, bisa ditutup dulu teleponnya, dan sepertinya yang sangat concern untuk memperhatikan dari tadi ini Mbak Rina nih, mungkin langsung boleh nih memberikan opini kepada Pak Agung nih. Pertanyaannya maaf kurang jelas. Untuk yang Pak Agung tadi bahwa pernikahan usia dini begitu ya, butuh kesiapan finansial dan seterusnya, dan maka juga orang tua melibatkan keluarga juga begitu. Kemudian kalimat terakhirnya Kalimat terakhirnya adalah bagaimana untuk bisa mengantisipasi ini begitu. Iya. Sebenarnya tidak ada resepsi itu juga ya. Ini upaya, sekali lagi upaya. Makanya kita sekarang sedang giat sekali untuk mengajak para laki-laki begitu untuk mulai terlibat aktif juga, ikut bertanggung jawab pada tumbuh kembang anak. Jadi ikut terlibat itu begini. Misalnya kita melihat di Jogja itu banyak sekali, termasuk suami saya mungkin ya. Itu kalau saya Mbak ini gendong anak saya itu sudah sering saya lakukan. Nah, ketika kita tanya, Bapak menggendong anak ketika kapan? Ketika istri saya lagi masak, lagi sibuk gitu. Nah, artinya sebenarnya keterlibatan ini bisa kita dorong lebih jauh, bukan dalam rangka membantu, tapi ikut bertanggung jawab pada tumbuh kembang anak. Ikut memperhatikan belajarnya, ikut memperhatikan siapa teman bermainnya, ikut memperhatikan mainan apa yang bisa mengoptimalkan kecerdasannya dan seterusnya. Harapannya dengan keterlibatan aktif kedua orang tua, maka anak merasa punya kepenuhan kebahagiaan begitu ya. Aku bahagia punya ayah dan ibu yang rukun, yang kemudian selalu memperhatikan aku, sehingga rasa ini kemudian menjadi sangat cukup bagi anak. Ketika ada orang lain yang menawarkan cinta semu, gitu. Karena saya mengamati anak-anak remaja yang hamil di usia dini, begitu di usia anak itu biasanya kenal dengan laki-laki yang baru sehari atau 2 hari, mungkin dikenal di dunia maya, di Facebook yang kelihatannya ganteng fotonya, begitu. Kasus-kasus yang sering akhir-akhir ini begitu ya. Itu langsung kepincot gitu, langsung mau diajak bertemu, bahkan diajak hubungan seksual, padahal belum tahu siapa sesungguhnya. Nah, harapannya ketika orang tua mampu memberikan kebahagiaan psikologis ini, anak itu tidak terlalu kepingin atau tergiur dengan tawaran cinta semu oleh orang lain. Karena semuanya sudah didapatkan karena dari sudah lingkungan, penuh, begitu betul, ya, dari keluarga. Terutama memang penguatan di dalam keluarga ini. Nah, kemudian juga pembatasan ke anak itu justru biasanya malah tidak perlu. Artinya begini, berikan kebebasan yang bertanggung jawab, bukan terlalu dibatasi. Banyak kasus tuh yang menarik begini, anak-anak remaja perempuan ini, kok bisa ya Mbak, anak saya itu kenal sama orang, percaya dan dihamili. Padahal setiap hari tak antar ke sekolah, antar jemput, kemana kamu les, kamu mau ketemu siapa, selalu diantar dan dijemput. Tapi justru ini yang kemudian kok bisa menjadi diperkosa orang. Karena anak ini tidak pernah tahu dan tidak punya pengalaman bagaimana harus bersikap pada orang yang baru dikenal. Orang seperti apa yang bisa aku percaya dan tidak. Ketika dia tidak punya keterampilan itu, maka menjadi mudah sekali untuk ditipu begitu ya, dalam tanda petik. Nah, maka menurut kami yang sering menangani kasus, sebenarnya menghadapi anak itu tidak perlu dengan banyak pembatasan, tapi diberilah tanggung jawab, kebebasan, tapi kamu bertanggung jawab dan kamu tahu ketika kamu memutuskan sesuatu, konsekuensinya ada A, B, C sampai Z.
Itu. Baik, penuhi dulu yang bisa dilakukan oleh lingkup keluarga, begitu ya. Kemudian berikan keleluasaan, kepercayaan dan juga tanggung jawab, tapi tetap dalam proses pendampingan, begitu ya. Saya pikir itu antisipasinya. Mungkin untuk Mas Nono tadi menangkap informasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Agung yang ada di Bantul, saya lihat sudah banyak memberikan catatan dan mungkin bisa disampaikan ke Pak Agung. Menarik Pak Agung, memang ketika ditanya cara bagaimana mengantisipasi, tidak ada formula yang gitu kecuali formula Tuhan ya. Kalau formula manusia selalu dinamis, bergerak sesuai dengan kebutuhan. Ada yang harus kita pegang dalam konsep itu. Sekarang ini kita kan sudah harus ya, udah lama ya sebenarnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Ada hak partisipasi. Ini yang selalu luput di keluarga. Artinya partisipasi dari kecil diajak. Anak itu dilibatkan. Contoh pelibatannya ketika membuat kesepakatan di rumah itu, si anak dilibatkan, Dek, kalau ayah merokok, apa hukumannya? Kalau adek tidak belajar, hukumannya apa? Kalau adek belajar, rewardnya apa? Kalau ayah tidak merokok di depan adek, rewardnya apa? Harus balance antara punishment sama rewardment itu. Sehingga si anak akan punya konsep diri. Nah, kesepakatan itu diawali dari rumah, dia akan punya tertanam bahwa apapun selalu diawali komunikasi, membuat kesepakatan. Nah, kesepakatan ini akan menghasilkan yang namanya konsekuensi. Kalau saya tidak melanggar kesepakatan ini, konsekuensi saya adalah saya akan kena label masyarakat misalnya. Karena kesepakatan di Indonesia bahwa menikah itu, inilah undang-undang kita yang bingungin ya. Undang-undang pernikahan mengatakan anak perempuan 16 tahun, anak laki-laki 19 tahun, itu anak. Tapi undang-undang perlindungan anak semua 0 dari kandungan sampai 18 tahun. Harusnya kalau berbicara cara, ya saya mengamati dari keluarga harus konsisten dulu bikin kesepakatan. Negara juga harus konsisten bikin kesepakatan dengan warga negaranya terkait dengan kebijakan. Kemudian masyarakat kita sebarkan informasi bahwa ini loh wahai masyarakat, ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Masyarakat nggak tahu kok. Sosialisasi hanya sebatas selalu punya hambatan, biaya media mahal, enggak juga kok gitu. Sosialisasi dikumpulkan orang-orang yang ngerti, yang nggak ngerti nggak pernah dikumpulkan. Saya pernah ketemu sosialisasi dengan aparat keamanan Indonesia tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi yang dilibatkan Pak RT RW yang sering kumpul, nah yang enggak kan gitu. Lalu tidak ada yang turun ke bawah bagaimana kader-kader di desa itu dioptimalkan. Sebenarnya budget anggaran banyak untuk pembangunan itu. Hal sepele saja memberikan informasi kepada semua lapisan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk apa sih itu penting gitu? Kalau anak-anak tahu, orang tua tahu, tentunya akan membuat asumsi saya, masyarakat akan berpikir bahwa saya akan membuat kesepakatan di rumah bahwa anak keluar malam harus tertata, tentunya dengan pelibatan anak. Ketika menikah, tentunya ada pelibatan. Tadi yang Rina bilang, anak diantar saja masih diperkosa. Banyak data begitu. Kenapa sih itu terjadi? Karena anak seolah menjadi objek terus. Padahal ketika sudah masuk fase sekolah, anak bisa jadi subjek. Aturan di sekolah pun saya selalu menekankan kalau ke sekolah, tolong libatkan bikin aturan kelas itu anak-anaknya. Kalau aturan cuma dibikin kita, itu bukan milik mereka. Sekali lagi partisipasinya itu tadi dalam segala kalangan atau segala lingkup ya. Baik, semakin seru akan kita lanjutkan sesaat lagi. Untuk Anda pemirsa Bincang hari ini, Anda masih boleh berpartisipasi. Bincang hari ini segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya pemirsa, kembali lagi di Bincang hari ini dengan topik obrolan kita adalah pengaruh kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap perkembangan atau tumbuh kembang anak. Kita juga masih mengundang untuk Anda bisa berinteraksi di sini. Untuk yang ada di luar kota Yogyakarta, silahkan lewat line telepon kami di 0274 451 777, kemudian yang di Yogyakarta di 451 666. Saya tertarik untuk masih melanjutkan ke Mas Nono lagi. Lingkungan begitu Mas ya, selain keluarga tadi sudah diberikan ilustrasi bahwa kepenuhan jika sudah didapatkan, otomatis tidak akan mencari untuk role model ataupun juga figur yang lainnya untuk mengisinya. Kalau lingkungan untuk yang lain seperti apa nih Mas Nono? Gini, ketika anak-anak melihat di lingkungan sekitar orang yang lebih besar, biasanya itu menjadi ancaman bagi tumbuh kembang anak. Contohnya ketika anak itu
berbeda konsepnya dengan masyarakat umum, dikatakan tidak gaul sama orang yang lebih gede. Contohnya, kue ora gaul nih orang rokok misalnya kayak gitu. Ini tekanan itu ketika sekali bukan tekanan ya, ketika bertubi-tubi dan konsep diri yang dibangun di keluarga nggak matang, dia akan terbawa. Belum lagi ketika teman sebayanya, lah aku pernah lo, nah kok kamu nggak gaul sih, nggak pernah, nah dia akan ikut. Kalau tidak dia punya kena sanksi sosial di gengnya itu, tidak akan dibuang gitu dalam gengnya itu. Nah ini perlu keterlibatan bersama ketika lingkungan ini, contohnya ya ada bagus, ada selalu apapun ada positif dan negatif ya. Dengan banyaknya industri pendidikan, kalau saya sekarang mengatakan di Jogja, banyaknya anak-anak tinggal di Jogja tentunya membawa budaya dari asalnya dan budaya baru bentukan. Nah anak-anak yang asli pribumi itu akan terkontaminasi. Nah pencegahannya bagaimana? Masyarakat ya harus yang menjadi etika Jawa, etika tata krama yang lama sudah tidak tergugah, ya dari pucuk pimpinannya lah yang bawa reksonya turun bahwa ini loh orang Jawa jangan sampai hilang Jawanya. Karena ada budaya di Luhung ternyata terkait dengan yang tadi kupasan tadi, ketika bibit, bobot dan bebet itu digali, itu menarik. Ketika kita memilih pasangan kalau asal makan tuh cinta, kasarannya begitu ya. Kita nggak punya konsep dalam membangun keluarga. Bukan diartikan bahwa harus turunan raja dengan raja tidak, tetapi kita harus menyeleksi, selektif terhadap diri kita, benerkah ini cinta atau nafsu. Kalau sudah punya kotak-kotak itu, kayaknya kita akan memilih sesuai dengan nurani kita. Apapun kalau berpikir dengan standar nurani, tentunya akan humanisme yang keluar. Saling menghargai, saling menghormati. Dan dalam proses pacaran tentunya ketika kembali saya ke proses rumah tangga tadi, kesepakatan-kesepakatan yang dibangun dalam pacaran itu kan menjadi pembelajaran ketika masuk dunia nyata pernikahan. Tetapi yang saya amati, mungkin saya juga korban kali ya, namanya korban pacaran itu kan bullshit semua tuh. Pacaran semua yang terbaik yang diungkapkan pada pasangan. Ketika nikah ini aslinya gitu ya, akan keluar. Di situ nol lagi, kita bangun kesepakatan lagi. Nah kalau pondasi itu selalu budaya komunikasi dan membuat kesepakatan serta siap dengan konsekuensi pilihan kita, tentunya kita akan siap dengan guncangan sosial dari luar, dari keluarga sekunder, dari media, dari rayuan-rayuan lain gitu, kapitalisme yang masuk dengan budaya-budaya media itu, kita akan kuat. Nah itulah yang disebut budaya di Luhung. Kalau saya kupas ngobrol dengan pakar budaya Jogja, ya budaya di Luhung itu jangan jangan diartikan sesuatu yang Jawa ini enggak kok, banyak nilai-nilai simbolisasi Jawa yang general gitu. Kalau nggak general nggak mungkin Mataram sampai menguasai banyak gitu ya. Nah ini tidak tertular dalam dunia pendidikan. Kalau saya selalu menggambarkan ada segitiga dalam mengasuh tumbuh kembang anak itu di rumah yang paling utama. Karena di rumah jamnya pun akan lebih banyak. Betul. Lalu di sekolah dan di lingkungan. Berapa jam sih mereka gaul di lingkungan? Dan berapa jam sih anak itu di sekolah? Lebih banyak di keluarga kan. Nah, keluarga ini harus siap ketika berkomitmen saya menikah, lalu komitmen saya punya anak. Kan harus siap. Siap tidak hanya materi. Kalau materi ketika tidak ada pun dengan kreativitas otak akan dapat itu. Tetapi kesiapan psikis, sosial dan spiritual ini yang jarang diamati. Contohnya, lama ini saya juga main ke KUA ya, ngobrol dengan orang KUA. Pertanyaan-pertanyaan di KUA itu standar. Kalau nanti udah menikah bagaimana rezekinya gini-gini? Loh kok orang rezeki, urusan Allah kan rezeki gitu. Tetapi kenapa nggak ditanya konsep menikahmu bagaimana? Ini masukan spiritualnya loh, ini masukan sosialnya loh. Itu nggak ada. Dalam agama lain pun gitu, yang sekolah pernikahannya tinggi, tidak sampai ke situ, bahkan tidak dikasih tahu kalau Anda memukul, kalau Anda memusuhi istri, itu kekerasan loh. Itu nggak ada. Dan nggak pernah dikasih tahu ini loh buat undang-undang, kamu tuh belum layak menikah, itu nggak ada. Jadi saya bertanya kepada siapa nggak tahu menjawabnya itu nanti, kontinuitas ketika regulasi dibikin, itu teknisnya nggak ada. Selalu bangsa kita itu, kalau saya ya sayang budget ya, ketika DPR wakil kita bekerja keras membuat regulasi, tapi regulasi nggak dikawal. Lalu pekerja-pekerja yang menjadi abdinya negara, abdinya masyarakat,
juga nggak paham. Gitu. Ketika ada LSM paham disangka mengkritisi, padahal saling berbagi. Fungsi gotong royong menjadi hilang karena egosentris. Dalam rumah tangga pun sebenarnya kan gotong royong untuk mufakat generasi yang lebih baik. Semua orang tua saya yakin pasti anaknya ingin lebih baik daripada dia. Nah, ketika punya mimpi itu, misi itu, ya tentunya untuk mencapai visi ada misinya apa, pendidikannya bagaimana, lalu aktivitasnya apa yang bisa menghasilkan anak ini potensinya terungkap, stimulasi apa yang harus kita ungkapkan, baik itu makanan yang terkait dengan nutrisi, lalu perilaku baik, contoh secara psikologi, sosial dan spiritual. Nyuruh anak Jumatan tapi orang tuanya nggak Jumatan misalkan begitu. Contoh lagi, model lagi begitu. Contoh jangan merokok tapi orang tua merokok di depan anak. Itu yang saya amati banyak terjadi di masyarakat. Baik, tadi dengan Mbak Rina kita berbicara dari untuk lingkup keluarga begitu ya. Kemudian lebih diluaskan lagi dengan sekolah dan juga yang lain. Mungkin ada yang ingin ditanggapi untuk permasalahan atau obrolan kita yang ini nih Mbak Rina? Wah, udah lengkap sekali ya kalau Mas Nona tadi menyampaikan tinjauannya dari sisi lingkungan. Menggarisbawahi saja bahwa di lingkup keluarga itulah fondasi sebenarnya. Kalau banyak anak yang dikeluhkan ke biro konsultasi psikologi misalnya, anak saya ini loh, kok nilainya turun, kok dia nggak disiplin, kok. Nah, ketika kita gali sumber permasalahannya sebenarnya ada pada relasi kedua orang tuanya, begitu. Misalnya anak yang dikeluhkan orang tuanya, kok dia sekarang menjadi lebih sering, lebih nyaman dengan peer groupnya dibanding di rumah. Kok kalau mamanya ngomong nggak pernah didengerin. Nah, ketika saya tanya anaknya ada apa di rumah seperti apa, saya tuh nggak nyaman. Ayah tuh bentak-bentak setiap hari. Apa aja dikomentarin dan pasti ada yang salah dan sikap kasarnya itu yang membuat dia sangat tidak nyaman ketika berada di rumah. Nah, artinya memang kembali lagi relasi orang tua ini menjadi pondasi yang penting gitu, termasuk konsistensi ya, bagaimana orang tua membuat regulasi di rumah itu juga harus dipatuhi oleh si pembuat, masing-masing pembuat ini. Contoh sederhana misalnya, si orang tua nggak pengen ada sinetron, ada iklan yang ditonton anak karena nggak bagus. Oke. Sekarang televisi isinya video edukatif misalnya katakanlah. Nah, ini ketika si ayah nggak ada, sukses aturannya berjalan. Ayah pulang dari kerja kemudian nonton Metro TV atau nonton apa ya, ini kan berita. Loh, tapi ayah kok nonton TV? Nah, ini anak sudah mulai kemudian mempertanyakan gitu. Dan runtuhlah sudah ini kepercayaan anak pada orang tua. Itu yang sederhana. Banyak sekali sebenarnya contoh yang lebih ekstrim yang nanti dampaknya kalau kita tidak mengantisipasi sejak awal ya. Anak kemudian mulai suka mencuri misalnya, anak mulai suka berbohong. Nah, kita sampai nggak tahu ini mencontoh dari siapa gitu. Sebenarnya kalau kita runut tidak melulu contoh dari orang tua, meskipun iya orang tua penting, tapi bahwa dia mulai tidak mempercayai orang tua, dia mulai kemudian tidak bisa lagi berpegang pada komitmen yang sudah dibangun. Jadi untuk apa juga? Karena anak-anak sekarang sangat kritis dan cerdas, begitu saya pikir. Iya. Baik. Ya, dan kalau misalnya ada pemirsa Jogja TV yang ada di rumah sedang menyaksikan bincang hari ini pada kesempatan sore hari ini, kemudian butuh nih untuk ngobrol ataupun juga pendampingan, baik dari Mbak Rina ataupun juga dari teman-teman dari Rifka, Anissa, yang lain, ini proses pendampingan yang akan seperti apa dan harus bagaimana nih Mbak Rina? Kalau memang ingin sharing mungkin ya, sharing permasalahan atau mungkin diskusi dengan kami, bisa datang ke kantor kami di Jalan Jambon, Kompleks Jatimulyo Indah 4, Jogja, atau ke line telepon 553333. 553333. Ya, baik. Sebelum ke jeda iklan, saya akan satu pertanyaan dulu deh kepada Mas Nono. Dari dulu waktu saya kecil itu selalu punya pemikiran bahwa disiplin itu harus ditanamkan dengan cara yang keras atau sedikit keras. Ini kalau menurut Mas Nono sendiri sebagai pemerhati sosial dan juga anak gimana nih Mas? Saya nggak sepakat dengan bahasa keras. Yang bagus tegas. Tegas, oke. Cara disiplin, potret kita militer. Militer itu nggak galak tapi tegas. Dan konsisten, itu kuncinya yang saya dapat dari teman-teman ABRI itu, konsisten dengan aturan itu. Nah, ketika orang tua menerapkan ke kita, memang kesannya galak, karena kita nggak dilibatkan. Kalau partisipasi itu tadi begitu kalau kita dilibatkan, itu kan kita merasa aturan ini milik saya. Baik. Gitu.
Nah itu yang tidak terjadi di fase pendidikan 70-80 karena memang diajari oleh pucuk pimpinan kita seragam apa-apa seragam gitu ya. Nah kalau keterlibatan bahwa ini demokrasi Pancasila, libatkan musyawarah mufakat, kan mufakatnya tuh aturan di sekolah itu, di rumah itu kan nggak jadi ada bahasa keras. Ya ini kan dibikin oleh adik juga disepakati bersama ini, begitu disepakati ya. Bersama. Toh ayah akan ngasih reward ketika adik konsisten dengan ini dan ayah juga akan dihukum adik kalau ayah melanggar aturan ini, kan begitu. Baik, tegas dan juga komitmennya akan kita lanjutkan Mas Nono habis ini. Tapi setelah jeda iklan berikut, bincang hari ini segera kembali. Kembali lagi pemirsa di Bincang hari ini di sesi terakhir obrolan kita sekali lagi masih dengan tema yang luar biasa, pengaruh kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap tumbuh kembang ataupun juga perkembangan anak. Disiplin bukan keras tapi dengan tegas begitu ya. Betul. Terpotong jeda iklan tadi mungkin bisa dilanjutkan untuk Mas Nono, silakan. Nah ketika anak-anak saya juga ngalami orang tua saya menurut perasaan saya saat itu kok galak, kok keras gitu. Ternyata hasilnya kalau kita memang konsisten dengan aturan yang dibangun keluarga, ya kita akan paham nilai-nilai kedisiplinan. Nggak mungkin orang tua itu punya mimpi negatif mengarahkan anaknya. Selalu ada contoh ya, anak pekerja seks tidak mungkin jadi pekerja seks. Kenapa? Karena orang tua pengen lebih baik. Nah ketika menerapkan bahwa anaknya supaya lebih baik, kecenderungannya memang yang saya amati orang tua keras terhadap anak, kesannya di masyarakat. Nah ini terjadi karena tidak ada hak partisipasi, tidak dipakai. Padahal mendidik secara keras itu berdampaknya negatif sekali. Negatifnya gitu, dia akan berani di belakang. Anak yang dididik keras, banyak anak-anak militer juga di belakang tuh berani sama orang tuanya. Dia terhadap orang tuanya, si anak itu pada orang tua akan takut, bukan segan. Beda. Kalau takut di belakang berani, seperti mental tawuran anak-anak Betawi ya. Nah, tapi kalau sungkan, ya dia akan menghormati baik di depan maupun di belakang. Nah, budaya di Luhung itu mengajarkan bahwa tata krama itu supaya begitu. Tetapi ya nggak tahu ya transfer learningnya kepada masyarakat seolah-olah budaya di Luhung budaya yang susah kita jangkau gitu, budaya mirip keraton. Enggak, itu budaya mendidik supaya kita dengan yang lebih tua menghormati. Menghormati kan bukan berarti kita takut, kan? Segan karena kewibawaannya, segan karena linuihnya gitu ya. Tetapi itu sekarang jangankan menuju itu ya, dengan sebaya ngomong bahasanya juga udah nggak karuan anak sekarang. Contohnya kepada omnya piedap gitu. Begitu ya. Itu kan contoh tidak menghargai lagi struktural umur ya. Iya. Oke, siap. Ini berhubung sudah ada di sesi terakhir dan waktu kita sudah tidak banyak lagi untuk Mas Nano dan juga Mbak Rina nih, yang perlu nih mungkin akan banyak memberikan catatan kepada pemirsa yang ada di rumah. Bagaimana sih tips agar keluarga ini benar-benar terhindar dari keluarga yang ada KDRT di dalamnya? Silakan dari Mbak Rina terlebih dahulu. Ya, kalau saya bermula dari memilih pasangan memang, iya. Posesif di awal itu sudah mulai harus diwaspadai begitu ya. Pacaran sudah posesif. Curcol nih kayaknya, benar lagi gitu ya. Nah, mulai dari memilih pasangannya seperti apa sih yang kemudian cocok gitu ya untuk kita jadikan teman untuk selamanya. Adalah pasangan yang punya kepercayaan diri yang mantap, kemudian punya penilaian diri yang baik gitu. Kalau pasangan masih meletakkan kepercayaan diri pada motor gedenya gitu, kepercayaan diri diletakkan pada jabatan orang tua, pada ayahku ini seorang apa begitu, nah itu nampaknya memang perlu dilihat lagi apakah dia cocok jadi pasangan atau tidak gitu. Nah terus komitmen sebelum pernikahan itu juga penting begitu. Berapa lama pacaran tidak menjadi indikator saling mengenal satu sama lain. Cukup efektif misalnya pacaran 1 tahun, tapi di situ banyak diskusi dan banyak eksplor masing-masing, kemudian membuat kesepakatan-kesepakatan. Saya pikir itu proses yang sangat penting sebelum menikah. Lalu ketika menikah, komitmen itu perbaharui terus menerus. Seperti misalnya undang-undang kalau nggak cocok ya harusnya ada amandemen gitu ya. Sayangnya kita susah banget ya bikin amandemen gitu. Seperti halnya di rumah tangga juga begitu, saya pikir. Baik, kemudian dari Mas Nono Karsono sendiri sebagai pemerhati sosial dan juga anak, silakan Mas.
3K kalau rumus saya. 3. Yang pertama komunikasi. Karena dari komunikasi adalah bukti bahwa kita terbuka, transparan dengan pasangan, gitu. Baik fase pacaran maupun fase rumah tangga. Kemudian membuat kesepakatan. Tentunya kalau kesepakatan dua-duanya ini ya saling disepakati dan konsisten terhadap kesepakatan itu. Ketika ada isu baru komunikasikan lagi, bikin kesepakatan lagi, bikin continue lagi gitu. Nah, kayak gitu saja. Dan itu saya pikir pondasi yang kuat dalam hubungan apapun, pertemanan, rumah tangga. Mungkin itu rumusan saya. Terima kasih sekali untuk Mas Nono informasinya. Ini mungkin sebelum saya tutup acara, mungkin karena memang harus diwaspadai dan mulanya memang berawal dari KDRT begitu ya. Seandainya mungkin memang ada korban yang mengalami seperti ini atau misalnya lingkungan yang melihat hal yang seperti ini, idealnya yang dilakukan ini seperti apa sih Mbak Rina? Idealnya adalah paling nggak melaporkan ya. Misalnya kita melihat tetangga kita, kok terjadi kekerasan kita mungkin untuk menegur langsung memang kurang ini ya. Tidak, satu nggak berani, yang kedua kita bisa kena pukul gitu. Nah, kita bisa melaporkan kejadian ini pada aparat terdekat, mungkin RT, mungkin Pak Dukuh begitu, atau kepolisian itu bisa juga. Nah, setelah itu kita bisa mengundang seseorang untuk sosialisasi di lingkungan rumah kita. Karena memang isu KDRT meskipun sudah ada undang-undang, meskipun informasi sudah banyak sekali, tapi masih tetap menjadi ranah yang sangat private begitu. Kamu kok ikut campur, kenapa? Nah, kena gampar kita malahan. Iya, memang harus sangat strategis untuk menyikapi kalau kita melihat. Misalnya di jalan melihat ada orang bertengkar, kita nggak mungkin kan langsung turun, langsung. Nah, kita harus melihat apa yang bisa kita lakukan secara strategis. Lapor ke polisi terdekat, cukup. Kalau memang kita bisa melakukan lebih dari itu, berani. Paling nggak menghentikan, itu bisa. Baik, terakhir nih Mas Nono, pemerhati sosial dan juga anak. Silahkan untuk yang kasus yang ini. Ya saya akan mengkampanyekan 3K tadi. Memang dimanapun saya selalu bilang ketika teman datang, gimana sih kok rumah tanggaku begini. Ya saya pun masih belajar ya, karena belajar konsisten tuh tantangannya berat sekali. Nah, jadi saya selalu bilang ya komunikasi dengan pasangan, karena siapa tahu pasangan itu tidak tahu informasi yang terjadi sekarang ini. Kemudian bikin kesepakatan baru, bukan berarti kesepakatan lama ditinggal, tapi pembaharuan kesepakatan. Lalu ya konsisten dengan kesepakatan yang dibikin, itu libatkan anak. Ketika anak sudah bisa berbicara, ketika anak sudah terlihat bisa mewarnai gitu kan, walaupun mungkin cuman bahasa anak, nikmati saja itu sebagai bentuk kita mengajak anak. Karena para pemerhati anak pun selalu bilang mendidik anak kan dari dalam kandungan sampai tugasnya ya menikahkan gitu ya, tetapi selamanya sebenarnya. Itu kalau kita merasa anggap anak itu buah hati kita, buah cinta kita, ya rawat dong dengan baik. Dan jangan pertontonan ketika kita punya masalah dengan pasangan, selesaikanlah di ranjang. Karena kita kan diajarkan oleh alamiah kita, terbuka itu kan, telanjang itu ketika di ranjang dengan pasangan. Semuanya, psikologisnya juga, sosialnya, spiritualnya gitu. Kalau itu semua telanjang selesai di kamar, ya anak nggak akan merekam. Itu mungkin Mas yang. Karena contoh sekali lagi itu sangat bisa diserap dari sekian banyak nasihat. Betul. Negatif. Teori modeling itulah yang perlu kita waspadai. Baik. Dan kalau misalnya membutuhkan satu sharing ataupun juga ngobrol-ngobrol, bisa ke Rifka Anissa, sekali lagi Jalan Jambon nomor 69A, iya, Kompleks Siti Mulia Indah, Yogyakarta. Oke, untuk nomor teleponnya mungkin bisa di-share nih, Mbak Rina. 553333. Baik, terima kasih Mbak Rina Widasi dari Manajer Divisi Pendampingan Rifka Anissa sudah hadir di sini, dan juga Mas Rono Karsono, pemerhati sosial dan juga anak. Matur nuwun Mas. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa Jogja TV yang sudah bersama bincang hari ini selama 1 jam ini. Selesai tugas saya Dega Himawan menemani Anda. Terima kasih mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.